Oke, halo semua. Sebelum kita mulai ngoding, kita perlu setup environment dulu. Dan di sini, aku mau kasih skill yang lebih valuable daripada sekedar tutorial installation ya. Sebagai developer, 80% waktu kita akan dihabisin untuk baca dokumentasi. Jadi kita harus mulai latihan dari sekarang. Teman-teman boleh buka link ini yang nanti aku akan cantumin di deskripsi dan ikutin installation guide di sini ya. Karena trust me, kemampuan baca dan implement dari dokumentasi itu skill yang sangat berharga. Di sini pun udah lengkap banget. Mau teman-teman udah pakai Windows, Linux, ataupun Mac iOS, semuanya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi tinggal diikutin aja. Aku sendiri pakai WSL, Windows Subsystem for Linux, dan ternyata juga ada ya langsung one-liner kayak gini. Dan kuharap teman-teman bisa ikutin ini. Untuk ngecek apakah teman-teman udah berhasil atau enggak untuk menginstal Rust-nya. Oke, tunggu sebentar lagi booting WSL ku. Teman-teman tinggal type Rust C version. Kalau udah ada, kongres ya. Berarti teman-teman udah sukses menginstal Rust. Sekarang kita akan mulai untuk coba buat program pertama kita, yaitu Hello World. Dan di sini teman-teman kalau udah berhasil untuk install Rust seperti yang teman-teman ikutin di link tadi, itu udah enak banget ya. Karena untuk membuat project Rust sebenarnya ada dua cara. Dan kita akan mulai coba dari yang simple dulu ya, baru kita nanti coba pakai cara yang best practice-nya. Nah, aku di sini pakai Visual Studio Code. Teman-teman kalau mau pakai editor lain silakan. Tapi aku rekomendasi untuk teman-teman yang baru mulai coding itu download Visual Studio Code ya. Nanti linknya juga aku sediain di deskripsi. Karena ini open source teman-teman, alias gratis ya. Jadi teman-teman tinggal install dan pakai. Dan kebetulan extension dia juga banyak banget yang keren-keren nih. Contohnya kayak gini ya, kita bisa taruh begini untuk have fun aja lah. Nah, di sini pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bikin dulu file main ya. Kita bikin main.rs. Oke, ini sebelumnya aku matiin dulu ya autocomplete-ku. Nah, di Rust untuk kita membuat program Hello World, pertama kita perlu bikin sebuah function main dulu ya. Bentuknya seperti ini kalau di Rust. Ini aku perbesar dulu sedikit. Seperti ini ya. Nah, kalau udah bikin seperti ini, fn itu stands for function, kemudian main, buka kurung, biasa, habis itu dibuka kurung tutup seperti ini gitu ya. Dan kalau nggak otomatis ya teman-teman bisa coba rapi-rapiin lah. Nah, di sini kalau kita mau print sesuatu, kita tinggal tulis print line, kemudian kita pakai tanda seru. Hello world. Kalau udah di save, jangan lupa di save ya. Tadi kan ada putih-putih tuh, misalnya aku ganti dia putih-putih. Habis itu di save teman. Kemudian untuk kita mau jalanin si main.rs ini di Visual Studio Code ataupun teman-teman langsung pakai terminal bisa juga. Itu kita bisa pakai Rust C kemudian main.rs. Nah, kalau di Linux sendiri atau WSL dia akan jadi seperti ini ya. Dan di iOS juga harusnya jadi seperti ini. Kalau misalnya di Windows dia akan jadi main.exe. Ya, teman-teman tahu kan exe ya. Jadi kayak contohnya seperti ini ya. Nah, ini exe ini kalau di Windows itu berarti artinya executable ya. Bisa langsung diklik, bisa langsung jalan. Executable. Nah, kalau di sini enggak ya. Jadi kita kalau untuk jalaninnya itu harus pakai titik. Titik itu artinya adalah directory kita sekarang. Kayak aku sekarang berada di satu folder 01. Teman-teman nanti bebas ya. Kalau mau taruh dimanapun foldernya. Kalau aku taruhnya di sini di 01 gitu ya, Rust playlist. Dan titik ini mengartikan kalau misalnya aku lagi berada di directory ini gitu. Kalau misalnya agak membingungkan, teman-teman bisa ketik pwd gitu ya. Print working directory. Nah, ini kelihatan nih, aku lagi di home, di cloud, di Rust 101 dan /01. Artinya aku ada berada dalam folder ini. Dan untuk jalaninnya, kalau untuk executable seperti ini, di WSL itu harus pakai ini ya, atau iOS ataupun Linux. Kita panggil mainnya. Nah, dia akan keluar Hello World. Kalau di Windows gampang banget teman-teman, tinggal diklik aja 2 kali nanti jalan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Hello World kita. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu ya sebenarnya apa yang terjadi ketika kita melakukan coding pakai Rust, kemudian tadi kita compile gitu ya pakai Rust C. Ya, Rust itu kan artinya Rust compiler ya.
terus dia kan bikin main file tuh, terus kita execute baru keluar hello world. Itu maksudnya apa gitu, kenapa bisa seperti itu? Jadi simpelnya, untuk aku mau jelasin dari function main dulu ya. Jadi yang tadi kita bikin seperti ini kan, kenapa harus seperti ini gitu. Ini tuh simpelnya kayak pintu masuk untuk masuk ke rumah gitu ya. Anggap aja aplikasi yang kita buat itu adalah sebuah rumah gitu, dan dia punya pintu. Nah, teman-teman kalau di aplikasi kan tentunya ada banyak fitur ya. Contohnya misalnya kalau rumah, kita ibaratkan rumah itu sebagai aplikasi, berarti dia punya, biasanya akan ada kamar mandi gitu kan. Kemudian ada tempat tidur gitu ya. Nah, untuk mengakses kedua fitur ini, pertama-tama teman-teman sebagai seseorang manusia biasa gitu ya, tentunya kita biasanya akan masuk lewat pintu dulu ya. Kita masuk lewat pintu, baru akhirnya kita bisa akses fitur-fitur di dalamnya. Contohnya kita mau ke kamar mandi, dan kita mau tidur, akses kamar tidurnya, dan berbagai macam fitur yang lainnya. Nah, teman-teman bisa ibaratin kalau si function main itu adalah pintu kita di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya ketemu di bahasa pemrograman yang lain, kenapa harus pakai main, kenapa harus pakai main gitu ya. Jadi teman-teman udah seenggaknya tahu kalau ini adalah pintu masuk untuk ke aplikasi kita. Atau bahasa kerennya itu sebenarnya entry point ya. Jadi seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua yang aku mau bahas di sini adalah flow dari compilernya sendiri. Itu seperti apa gitu. Yang tadi pertama kita bikin dulu kan. Tadi kita bikin dulu untuk codingan Rust-nya gitu ya, function main, bla bla bla. Kemudian print line, hello world gitu kan. Itu kan masih sebenarnya bahasa manusia nggak sih? Karena teman-teman secara langsung bisa lihat function main, terus teman-teman bisa tahu print line, teman-teman juga bisa lihat hello world-nya gitu kan. Itu kan sebenarnya masih bahasa Inggris gitu ya. Nah, sebenarnya laptop kita atau komputer kita itu nggak mengerti ya. Bahasa si Rust itu dia nggak bisa mengerti. Ini ceritanya komputer kita nih. Komputer, dia nggak tahu ya teman-teman ya. Dia nggak ngerti soal ini. Belum bisa. Dia nggak bisa menjalankan si Rust ini. Nah, karena itulah Rust compiler kita di situ bekerja teman-teman. Ceritanya ini Rust compiler kita gitu ya, kepiting. Nah, yang kayak gini. Jadinya flow-nya nggak langsung kayak gini. Dari bahasa Rust tadi kemudian masuk komputer, tapi dia harus kita compile dulu melewati si Rust compiler kita nih. Ini kita bilangnya apa, Rasi gitu ya. Ini si Rasi kita. Ini tangannya aku pindahin dulu ya biar rapi. Ups. Oke. Si Rasi ini yang bertugas untuk ngambil dia nih. Terus dia akan translate dulu teman-teman ke bahasa mesin. Bahasa mesin itu teman-teman mungkin pernah lihat ya, bentuknya itu binary 10 10 10 10 10. Nah, aku juga tertarik sebenarnya untuk ngebahas ini lebih deep lagi, cuma mungkin itu akan jadi playlist yang lain kalau nanti kita mau ngebedah introduction to computer science gitu ya. Jadi kita akan coba deep dive lebih dalam lagi terkait 1010 ini sistemnya seperti apa. Mungkin sekarang yang paling gampang itu teman-teman kalau mau lihat referensi sebentar, itu kita bisa buka ASCII code gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat yang ABCD, contohnya ini ya. Kalau A itu dia value-nya 65. Nah, 65 ini sebenarnya itu representasi si A ini adalah representasi teks gitu ya dari angka 65. Dan yang komputer kita mengerti itu sebenarnya cuma angka 0101 yang kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya 65. Cuma itu nanti kita bahas di lain hari ya teman-teman, atau di playlist lain. Pada intinya adalah untuk sampai ke komputer itu bisa mengerti code yang kita jalankan atau code yang kita tulis dalam bahasa Rust, dia perlu dikompil dulu oleh si Rust compiler ini menjadi si machine code. Dan kalau udah jadi machine code, baru dihajar ke komputer. Baru si komputer ngerti ya untuk melakukan sesimpel hello world. Oke, jadi teman-teman udah tahu background dari function main ini seperti apa, dan juga kenapa mungkin kita bahas sedikit lagi print line tanda seru ini apa. Sebenarnya ini adalah sebuah makro, dan untuk makro ini materinya masih sangat panjang ya, sampai kita buat makro sendiri. Tapi pada intinya sekarang ini kurang lebih teman-teman ikutin aja dulu. Untuk sesimpel ngeprint out itu kita pakai makro yang ada tanda serunya seperti ini. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah, tadi kan kita udah
sempat ngebahas kalau ada dua cara ya untuk bikin project dalam Rust. Kalau ini cara manualnya nih, kita pakai Rust compiler, kemudian kita execute seperti itu ya. Oke, cara kedua adalah teman-teman pakai yang namanya package manager dari Rust, dan ini udah bawaan dari Rust compilernya ketika teman-teman udah install. Command itu pakai cargo. Cargo ini mirip sama seperti Node.js npm ya. Di sini gampang aja, kita langsung cargo new hello world seperti ini ya. Nah, kita akan create binary, dan kalau teman-teman lihat di sini udah ada nih harusnya si hello world. Teman-teman tinggal buka pakai VS Code aja ataupun text editor yang teman-teman mau ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat project directory-nya seperti ini ya. Project structure-nya dia ada source, ada main.rs, dan ternyata di dalamnya udah ada hello world ya. Dan teman-teman kalau teman-teman perhatiin, tadi print line kita warna kuning kan, sekarang dia warna biru. Dan ini warna biru gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada Rust Analyzer. Kalau nggak salah sih ini harus diinstal ya. Tapi coba kita vaksin dulu di sini. Ya, teman-teman harus install dulu extensionnya, Rust Analyzer. Ini extension yang sangat berguna untuk teman-teman develop si Rust ya. Develop aplikasi pakai Rust. Jadi dia akan banyak sintaks highlightingnya dan juga beberapa hal macam yang lainnya lah. Oke, kita fokus ke sini dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada target, terus ada debug ya, terus ada builds. Buildnya belum ada ya. But it's okay. Nanti untuk detail ini kita lanjutin nanti aja. Di sini udah ada git ignore, terus juga ada cargo log dan cargo toml. Di sini tempat teman-teman nanti taruh dependensi. Ya, nanti kita akan cover di video selanjutnya ya. Tapi sampai sekarang di sini kita nggak perlu compile lagi. Teman-teman tinggal buka terminal aja. Kemudian untuk jalanin kita tinggal pakai cargo run. Coba. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung cargo run. Dia akan langsung nge-compile, teman-teman. Nih, hello world v 0.1 ya ceritanya ya. Dan targetnya nih, teman-teman coba lihat di sini di debug. Nah, di sini udah di sini nih, teman-teman. Hello world kita. Dia langsung compile ke sini. Jadi cargo run itu untuk dia langsung nge-compile dan juga langsung di-run si hello world kita, binary filenya gitu ya. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut untuk ke video selanjutnya dan kita akan belajar cara pakai variabel ya. Ya mungkin teman-teman udah sering dengar tentang variabel itu apa gitu. Tapi kita akan coba cover dari awal lagi di sini biar teman-teman yang baru belajar juga bisa ikut memahami ya. Oke, see you on the next video. Thank you.